Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam program belajar membaca Al-Quran bersama edisi bedah hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah adalah surah pertama di dalam Al-Quran, terdapat 7 ayat. Baik, langsung saja kita membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Baik, yang sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu untuk surah Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu adalah pembacaan surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Kemudian mari kita bahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Mari kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat pertama surah Al-Fatihah ini, hukum bacaan yang pertama yang dapat saya temui adalah mad tabi'i yang terdapat di dalam lafadz Allah. Di dalam lafadz Allah ini terdapat fathah berdiri, yang itu termasuk ke dalam hukum bacaan mad tabi'i yang cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Bismillahi, bismillahi. Ya, jadi di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i yang dipanjangkan 2 harokat. Kemudian hukum bacaan yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Di sini terdapat alif lam, kemudian terdapat huruf ro. Ini termasuk hukum bacaan alif lam syamsiyah, yang mana alif lam di sini tidak terbaca karena terlebur, karena langsung melebur ke dalam huruf ro. Jadi tidak dibaca, langsung melebur ke dalam huruf ro. Cara membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi alif lamnya tidak terbaca, langsung masuk ke dalam huruf ro. Kemudian hukum bacaan yang ketiga adalah mad tabi'i lagi yang terdapat di dalam kata ar-Rahman. Di dalam huruf mim ini terdapat fathah berdiri. Ini dibaca mad tabi'i 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini terdapat mad tabi'i 2 harokat dipanjangkan. Baik, yang kemudian adalah alif lam syamsiyah kembali yang terdapat di dalam alif lam ini, ya, sama seperti yang tadi, alif lam ini dilebur ke dalam huruf ro, jadi tidak terbaca. Kita lanjutkan sekalian. Yang terakhir adalah terdapat huruf bacaan mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah ketika terdapat bacaan mad tabi'i di sini, kemudian bertemu huruf yang diwakafkan, ya. Mim di sini berharokat kasroh, tetapi dia berada di akhir ayat, maka dia diwakafkan. Jadi di sini terdapat huruf bacaan mad arid lis sukun yang dibaca panjang 6 harokat. Baik, dalam ayat pertama ini sudah kita bahas. Mari kita ulangi lagi cara membacanya berdasarkan hukum-hukum tajwid yang telah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hukum bacaan yang terdapat adalah ini. Terdapat huruf bacaan alif lam qamariyah. Ya, di sini ada huruf alif lam yang dibaca. Ya, jadi alif lam qamariyah itu alif lamnya dibaca karena huruf setelahnya adalah huruf ha. Jadi alif lamnya ini dibaca jelas. Alhamdu, alnya dibaca ya. Ini terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah. Baik, hukum bacanya kedua adalah di sini ada mim sukun bertemu dal. Ini termasuk hukum bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi ketika ada huruf mim sukun bertemu selain huruf ba dan mim, maka dibaca jelas. Alhamdu, alhamdu tanpa dengung, tanpa ditahan di sini. Alhamdu. Baik, yang ketiga yang dapat saya temui adalah di dalam lafadz Allah lagi. Seperti tadi ya, dalam lafadz bismillah, lafadz Allah di sini kata lafadz lillahi terdapat huruf hukum bacaan mat tabi'i. Ada alif berdiri, fathah berdiri. Mohon maaf, dibaca dua harokat. Alhamdulillahi. Ya, jadi dibaca panjang 2 harokat. Kemudian hukum bacaan berikutnya adalah alif lam qamariyah lagi. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ain. Maka alif lamnya dibaca jelas. Rabbil alamin, alif lamnya terbaca. Setelah itu terdapat hukum bacaan matobi kembali di dalam huruf ain di sini. Di sini terdapat huruf fathah berdiri yang dibaca panjang 2 harokat. Rabbil alamin. Ya, di sini terdapat hukum matobi. Dan yang terakhir di dalam ayat kedua ini adalah seperti tadi, di sini ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakafkan karena dia berada di akhir ayat. Di sini dibaca mat arid li sukun panjang 6 harokat. Rabbil alamin. Baik, mari kita baca lagi ayat kedua dalam surah Al-Fatihah sesuai dengan hukum tajwid yang telah kita bahas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita lanjutkan ke dalam ayat ketiga. Di sini sebenarnya sudah ada pembahasan di sini ya, karena ini sama. Tapi kita bahas kembali. Ayat ketiga surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Hukum bacaan tajwid yang pertama adalah alif lam syamsiyah di sini karena ini ada alif lam bertemu huruf ra, alif lamnya tidak terbaca dan melebur ke dalam huruf ra. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman. Alif lamnya hilang. Ar-Rahmani. Jadi hilang ya di sini alif lam syamsiyah. Kemudian yang kedua adalah di sini matobi'i, ada fathah berdiri di dalam huruf mim. Ar-Rahmani dibaca 2 harokat panjangnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kembali di sini ada huruf alif lam syamsiyah yang bertemu huruf ra, alif lamnya tidak terbaca. Dan yang terakhir adalah mat arid li sukun karena terdapat mat tabi'i, kasroh yang bertemu dengan ya sukun kemudian bertemu dengan huruf yang diwakafkan karena berada di akhir kalimah. Cara membacanya 6 harokat. Baik, mari kita baca kembali. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan ke dalam ayat keempat. Yang pertama adalah ada mat tabi'i di dalam huruf mim, ya, dibaca panjang 2 harokat. Maliki. Ya, di sini mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Maliki. Kemudian yang kedua adalah terdapat huruf mat layyin. Ketika ada fathah bertemu dengan huruf ya atau wawu sukun, maka dia dibaca mat layyin.
yaumi, maliki yaumi. Kemudian hukum bacaan yang berikutnya ada terdapat alif lam syamsiah di sini. Alif lam syamsiah. Setelah huruf alif lam syamsiah ini terdapat huruf dal. Jadi huruf alif lam di sini tidak terbaca, tetapi dilebur ke dalam huruf dal. Maliki yaumiddin. Dan yang terakhir adalah huruf mat tabi'i. Ketika terdapat mat tabi'i, di sini mat tabi'i ada kasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Nah, di sini karena akhir ayat ya, dibaca panjang 6 harokat. Baik, mari kita baca kembali sesuai dengan hukum tajwid yang telah kita baca, telah kita pelajari. Maliki yaumiddin. Baik, kita lanjutkan ke dalam ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hukum bacaan tajwid yang pertama, yang satu adalah mat tabi'i yang terdapat di dalam ya. Terdapat huruf fathah yang bertemu dengan alif, dibaca panjang 2 harokat. Iyyaka, iyyaka, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian yang kedua juga sama, tetapi berbeda berbeda tempat ya. Kalimahnya sama, katanya sama, cuman berbeda tempat. Yang kedua adalah mat tabi'i kembali yang terdapat di dalam kalimah atau kata iya. Wa iyyaka, di sini terdapat fathah bertemu dengan alif, maka dia dibaca mat tabi'i dipanjangkan 2 harokat. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in kita bertemu dengan mat arid lisukun kembali. Di sini terdapat mat tabi'i, terdapat harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, dan kemudian bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Di sini karena akhir ayat lagi ya. Baik, mari kita baca kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk hukum bacaan yang pertama di sini adalah alif lam syamsiah. Alif lam setelahnya adalah huruf shad. Jadi alif lamnya tidak terbaca, langsung masuk ke dalam huruf shad atau dilebur ke dalam huruf shad yang di sini ditandai dengan tasdid juga. Jadi di sini tidak dipanjangkan, na-nya tidak dipanjangkan, al-nya tidak dibaca, langsung masuk ke dalam huruf shad. Ihdinas sirata. Ya. Baik, yang kemudian tajwid yang kedua terdapat di dalam huruf ro. Di sini terdapat fathah berdiri, yaitu menandakan mat tabi'i yang dibaca panjang 2 harokat. Ihdinas sirata. Baik, yang kemudian di sini terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah, yang mana alif lam bertemu setelahnya huruf mim, maka alif lam di sini dibaca jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di sini baca jelas ya. Kemudian yang terakhir adalah hukum bacaan mat arid lisukun kembali. Di sini terdapat kasroh bertemu dengan ya sukun yang kemudian bertemu dengan huruf yang diwakafkan karena di sini berada di akhir ayat, dibaca panjang 6 harokat. Baik, mari kita baca kembali ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, yang terakhir ayat 7 dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, hukum tajwid yang pertama adalah mat tabi'i yang terdapat dalam huruf ro, dibaca panjang 2 harokat. Swiroto, swiroto, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian yang kedua, di sini terdapat lam tasdid atau terdapat 2 lam ya. Di sini bisa kita sebut dengan hukum bacaan alif lam syamsiyah. Lamnya melebur. Lamnya melebur atau mungkin tidak dibaca. Jadi langsung masuk ke dalam lam yang kedua. Alladzi siratal ladzina. Ya, jadi melebur di sini. Kemudian setelahnya ada mat tabi'i. Di sini terdapat kasroh yang bertemu dengan ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. Siratal ladzina. Ya, mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Kemudian di sini terdapat huruf idhar halqi. Idhar ketika terdapat huruf nun sukun atau terdapat tanwin bertemu dengan huruf ain, di sini dibaca jelas. Idhar atau idhar halqi. An'amta dibaca jelas. Kemudian di sampingnya juga terdapat hukum bacaan idhar lagi, tetapi di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi. Perbedaannya adalah jika di sini tadi nun sukun bertemu ain, di sini terdapat huruf mim bertemu dengan huruf ta. Huruf mim sukun dibaca idhar syafawi ketika bertemu selain huruf mim dan ba. Ya, jadi di dalam satu kalimat ini terdapat 2 idhar, yang satu idhar halqi, yang kedua idhar syafawi. An'amta, cara membacanya jelas semua. Baik, yang kemudian di sini alaihim terdapat alai. Ya, alai ini termasuk ke dalam hukum bacaan mat layin. Ada harokat fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian di sini tadi ada alaihim ghairil maghdu. Di sini karena terdapat tanda dilarang berhenti, maka di sini saya membacanya lanjut ya. Alaihim ghairil maghdu. Jadi ketika dibaca lanjut atau tidak diberhentikan, di sini terdapat huruf hukum bacaan idhar syafawi karena terdapat huruf mim sukun bertemu dengan ghain. Alaihim, idhar syafawi dibaca jelas. Baik, selanjutnya terdapat mat layin kembali, terdapat huruf fathah bertemu dengan ya sukun ghairi. Ini terdapat hukum bacaan mat layin. Baik, kemudian kita lanjutkan. Di sini terdapat alif lam bertemu setelahnya mim. Di sini dibaca alif lam qamariyah, alnya dibaca jelas. Ghairil maghdubi, lamnya jelas, alif lamnya jelas. Ghairil, jelas ya. Di sini alif lam qamariyah. Baik, kemudian di sini terdapat mat tabi'i ketika terdapat harokat harokat dummah bertemu dengan wawu sukun, dibaca panjang 2 harokat. Ghairil maghdubi, ya di sini mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Kemudian alaihim kembali, alaihim di sini mat layin, terdapat harokat fathah bertemu dengan ya sukun. Alai. Kemudian di sini him terdapat mim sukun bertemu dengan wawu. Ini adalah hukum bacaan idhar syafawi, dibaca jelas ya. Alaihim waladdallin. Yang kemudian terdapat lagi hukum bacaan alif lam syamsiyah. Di sini alif lamnya tidak terbaca dan melebur ke dalam huruf dod. Ya, dan di sini lamnya tidak dibaca panjang, alif lamnya juga tidak terbaca, langsung masuk ke dalam dod. Waladdallin. Kemudian di sini terdapat do fathah bertemu
alif di sini sebenarnya adalah mat tabi'i, tetapi setelahnya bertemu dengan huruf bertasydid, maka di sini mempunyai hukum bacaan mat lazim kilmi musakol. Mat lazim kilmi musakol. Mat itu artinya tadi ya, cara membacanya dipanjangkan. Terdapat huruf fathah bertemu dengan alif, itu mat yang dimaksud. Kemudian mat lazim. Lazim itu wajib dipanjangkan. Mat lazim wajib dipanjangkan. Kilmi itu yang terjadi di dalam satu kalimat atau satu kata. Jadi abdolin ini adalah satu kata atau satu kalimat ya, yang terjadi dalam satu kata. Abdolin, terdapat mat tabi'i ini tadi yang wajib dipanjangkan karena di dalam satu kalimat. Dan musakol itu artinya berat. Ya, kenapa berat? Karena di sini dipanjangkan dolin. Berat karena tasdid, karena ditasdid ya. Jadi mat lazim kilmi musakol. Mat artinya bacaan yang dipanjangkan, lazim wajib dipanjangkan, kilmi yang bertemu di dalam satu kalimat, musakol itu artinya berat. Di sini berat karena ditasdid. Cara membacanya adalah 6 harokat. Waladhdallin. Di sini ya, mat lazim kilmi musakol. Dan yang terakhir adalah terdapat hukum bacaan mat arid li sukun. Di sini terdapat kasroh yang bertemu dengan ya sukun dan bertemu dengan huruf yang diwakafkan, karena di sini akhir ayat dibaca 6 harokat juga. Mari kita baca sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, demikian adalah pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Fatihah. Mari sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7 sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang telah kita pelajari barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pembahasan kita pada video kali ini, pembahasan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 yang telah kita bahas tadi. Kurang lebih ada sekitar 40 hukum bacaan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Dan yang terakhir, jika video ini bermanfaat, bisa diberikan like, subscribe, dan boleh tinggalkan komen jika ingin membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah-surah lain. Dadah.